Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Aisyah, mahasiswa dari UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan wawancara dengan judul Pengalaman Pelaku UMKM Syariah Menghadapi Krisis Ekonomi. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Desain Riset Kualitatif yang diampu oleh Ibu Dr. Pupuh Nurbulan Sumaya, SOS SHMH. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pengalaman pelaku UMKM berbasis syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi pada masa krisis ekonomi. Baik, mari kita mulai wawancaranya. Nah, tenten Adi, bisa Adi ceritakan sedikit tentang usaha yang dijalankan dan mengapa memilih konsep syariah? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatannya memberikan wawancara kepada kami di Pondok Pesantren Kanzil Ulum terkait mengenai bisnis UMKM Wedang Gurah Santri. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Kanzil Ulum memiliki usaha. Nah, usaha ini dikelola oleh para santri, dia namanya Wedang Gurah. Nah, Wedang Gurah ini diproduksi oleh para santri dengan berlandaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan saling tolong menolong. Pertama, kejujuran bahwa produk Wedang Gurah ini semuanya adalah asli herbal, tidak ada ada pengawet maupun yang lainnya. Sehingga kami mengajarkan kepada santri tidak boleh ada semacam pengawet maupun apapun. Yang kedua, dilaksanakan secara bersama-sama oleh santri. Demi apa? Demi memberikan pemahaman bagaimana cara bisnis yang baik. Perlu ada kerjasama dan saling tolong menolong. Dan alhamdulillah dengan Wedang Gurah ini kami bisa menghidupi santri, terutama untuk ekonomi santri bisa terpenuhi makannya maupun yang lain-lainnya. Berarti sudah berapa lama itu? Alhamdulillah Wedang Gurah berjalan sejak 2019. 2019 berarti pas COVID. Iya, mau menjelang COVID. Nah, kalau dulu kita bukan namanya Wedang Gurah, tapi Gurah. Kita melayani sejak 2012. Biasanya mengadakan membuka pengobatan gurah. Nah, biasanya itu ditetes melalui hidung, nanti hanya menunggu beberapa menit langsung keluar lendir secara terus menerus, ya lumayan sampai bersih. Dan itu kan di antara manfaat daripada Wedang Gurah itu kan adalah mengeluarkan dahak lendir ya di dalam tubuh, sehingga tenggorokannya bersih. Kemudian manfaatnya juga bisa mengobati sinusitis, kepalanya pusing, ya wabil khusus itu membersihkan ya suara-suara serak menjadi nyaring, bersih dan bersih. Jadi biasanya kori-kori maupun artis ya penyanyi-penyanyi biasanya dulu waktu saya masih buka pengobatan gurah ya pada datang dari mana-mana, baik dari Jakarta, dari Jawa Tengah, Jawa Barat untuk berobat. Tapi karena perkembangan teknologi dan lain-lain semakin maju, kami juga harus berinovasi supaya tidak sakit ketika dikeluarkan dahaknya. Itu kan efeknya adalah kepalanya pusing, pening, harus dipecetin. Kalau ini kita cukup bikin wedang ya, dipakai air panas, kita diseduh, kemudian beberapa menit kemudian kita minum. Maka dengan minum itulah kita akan dengan sendirinya itu suara bersih. Jadi tidak merasa kesakitan. Tidak merasa kesakitan. Pertanyaan selanjutnya, saat krisis ekonomi terjadi, apa dampak yang paling terasa bagi usaha Wedang Gurah? Ya, memang sedikit terasa ketika kondisi ekonomi pada saat tahun-tahun yang lalu itu COVID adalah pas COVID itu ya semua bahan-bahan pokok untuk membeli bahan bakunya itu ya lumayan agak naik sedikit.
Tetapi di samping ada kenaikan harga, tapi produksinya meningkat karena bisa mengobati diantaranya COVID gitu kan, karena COVID itu kan menyerang pernapasan. Nah, kita bersihkan melalui melalui Wedang Gurah, dan alhamdulillah itu meningkat sampai luar negeri, ke Singapura, ke mana itu ya, ke luar negeri lah, beberapa kali kita kirim ke sana. Belum lagi di sekitar masyarakat di Jabodetabek, masuk Jawa Timur, Jawa Barat. Ya alhamdulillah Wedang Gurah itu sudah kemana-mana, hampir dari Indonesia sampai ke luar negeri itu sudah sampai ke sana gitu. Dan alhamdulillah berkah dari Wedang Gurah kita juga bisa membeli tanah untuk pengembangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah atau strategi apa yang Abi lakukan agar usaha itu tetap bertahan di masa krisis tersebut? Ya untuk ke depan langkah-langkah agar usaha tetap berjalan dengan lancar, ya kita membangun marketing di seluruh kota kabupaten. Itu kita harus punya tim marketing kabupaten. Kita sudah mulai ada koordinator bisnisnya gitu. Ya, untuk mengembangkan bisnis tersebut. Iya, untuk memperluas. Kemudian yang kedua kita membangun medsosnya dari Facebook. Melalui Facebook, jaringan medsos itu harus dimainkan, karena saat ini tidak bisa kita bisnis dengan biasa kemanuan, tetapi harus membangun. Di samping marketingnya harus dikuatkan, juga media sosial juga harus dimainkan. Ya, termasuk santri-santri juga diajarkan untuk terus mempromosikan Wedang Gurah. Insya Allah dengan seperti itu maka usaha Wedang Gurah tidak akan bangkrut, bahkan justru terus meningkat karena kebutuhan. Apalagi ini kan herbal. Apakah prinsip-prinsip syariah itu membantu dalam menghadapi masa krisis? Bagaimana penerapannya? Baik, pada masa krisis tetap ya menanamkan prinsip-prinsip syariah itu wajib, karena dengan menerapkan prinsip syariah maka usaha akan semakin berkah. Kita usaha jangan sampai pinjam ke sana kemari, apalagi pinjam yang dengan cara-cara yang riba, kita menghindari. Maka produksi kita Wedang Gurah itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Tidak memaksakan diri harus sampai minjam uang atau ada yang memberikan modal dengan aturan-aturan yang kurang baik, ya kita tolak. Tetapi karena kita disesuaikan dengan kemampuan usaha kita, modal kita, dengan prinsip-prinsip yang islami, insya Allah ya usaha ini akan jalan terus istiqomah. Intinya kita mengembangkan bisnis Wedang Gurah ini adalah untuk keberkahan, membangun ya diantaranya adalah pesantren, membesarkan pesantren untuk memenuhi kebutuhan ekonomi santri. Baik, selanjutnya Abi, pelajaran yang berharga apa yang Abi dapatkan dari pengalaman menghadapi krisis tersebut? Ya, pelajaran yang berharga yang dapat kita peroleh adalah apapun yang kita lakukan, ya kalau kita istiqomah terus, ya yang kedua di samping istiqomah fokus pada usaha. Jangan sampai ada usaha Wedang Gurah kita buka usaha lain. Ya, tetapi kalau kita fokuskan kepada satu usaha, ya istiqomah terus menerus kita fokuskan, kita kembangkan, insya Allah usaha kita akan semakin besar. Yang terakhir, Abi, apa pesan Abi bagi pelaku usaha muda yang ingin membangun UMKM berbasis syariah? Pesannya itu apa? Pesannya apapun yang kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, setiap memulai usaha ataupun sedang melaksanakan usaha, libatkan Allah. Terus kita berdoa, tawakkaltu 'ala Allah. Ya, insya Allah kita akan tercapai usaha. Ya, usaha yang paling diberkahi oleh Allah itu adalah berdagang. Asalkan tetap
yang namanya usaha naik turun itu sudah sebagai sesuatu yang alami gitu loh. Jangan dijadikan usaha ini sudah sepi, ganti lagi nggak usah. Tetapi ketika kondisi sedang di bawah lagi sepi, apa ini teknik-teknik apa, kita cari solusinya gitu. Jangan sampai pindah usaha, satu fokuskan aja ya dalam usaha ini, insya Allah akan lanjut ya. Terutama kami sendiri kan Wedang Gura sampai saat ini terus dari 2012 sampai mulai ada racikan Wedang Gura tahun 2019 sampai sudah dimodifikasi. Iya, sudah dimodifikasi sampai saat ini kan hampir tiap hari seminggu sekali ya ada yang pesan ya keluar Jawa kemana ya. Jadi alhamdulillah usaha bermanfaat. Karena kan dari tadi penjelasan dari Abi juga kan manfaatnya begitu luar biasa, banyak sekali ya. Iya. Ya, jadi begitulah intinya. Mari ya kita mau jadi orang kaya ya harus berbisnis. Ya, baik bisnis itu apa sajalah, yang penting apa mau menawarkan jasa atau usaha yang lain. Insya Allah ya, kehidupan kita akan berkah. Jangan malas, harus kreatif ya, apapun kita lakukan insya Allah. Yang penting prinsipnya satu, usaha itu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kalau itu dilakukan, insya Allah menjadi orang sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pengalaman dan wawasan berharga dalam wawancara kali ini. Dari hasil wawancara kita dapat belajar bahwasanya penerapan prinsip syariah dalam usaha itu tidak hanya soal keuntungan semata, tetapi juga tentang kejujuran, keberkahan, dan ketahanan menghadapi krisis ekonomi. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi pelaku usaha maupun mahasiswa yang tertarik dengan ekonomi syariah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.